Oke, ini adalah podcast informasi Bandung Barat. Emang kita ya maskeran bakal keluar suaranya. Siapa? Ya kan kita di PPKM lagi di pandemi, kita harus eh, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 5M, pentingnya 5M. Terus kita juga ini posisinya nggak jaga jarak, tapi akan Tapi kan agak barusan deketan udah di dikit. swab. Udah, Udah. saya itu swab mandiri di rumah. Heeh. Kalau saya beli alat Swab. swabnya. Iya serius, saya beli alatnya. Nyolok serangan. Gak enak badan dikit, saya swab yang negatif alhamdulillah. Tapi waktu bulan Februari, akhir Februari saya positif. Saya positif. Waktu akhir Februari kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah sekarang Allah memberikan saya kesehatan lagi. Tapi kan barusan saya udah divaksin. Akan coba agak dekat biar suaranya enak. Udah divaksin, udah di swab, boleh saya buka masker kan ya? Boleh. Tapi kita terlalu dekat nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa lah. Nah, Harusnya juga jarak, cuman spekernya ada. Ini kan rada jauh ini, agak jauh. Oke, tadi siang saya baca berita kan. Ya. Kalau presiden akan bagi-bagi obat gratis khusus buat yang Isolasi mandiri. yang kena COVID-19. Udah di Jakarta Selatan kan ya? Jakarta Utara. Apanya? Di Sunter. Udah Sudah mulai dibagi-bagi. Udah Nah, sambil belusukan beliau. rencananya itu akan dibagikan secara nasional Iya. ke seluruh Indonesia. Tapi nggak sama presidennya langsung. Ya enggak lah, maksudnya Simbolisnya presiden sudah mengumumkan. Itu kan tetap melalui mekanismenya melalui puskesmas. Terus itu dikawal langsung, bukan dikawal ya, dijaga. Dia apa sih kalau sama TNI kayak gitu? Dikawal gitu ya. Ya dikawal lah mungkin. Dikawal langsung oleh TNI, kepolisian dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini hasil dari evaluasi PPKM yang kurang lebih kericuhannya itu hampir sama dengan lockdown dulu, Kang. Betul nggak? Bahkan lebih sekarang. Lebih-lebih. Ya kondisinya kan pandemi kita udah hampir berjalan 2 tahun. 1 tahun setengah. Pandemi ini 1 tahun setengah. 1 setengah ya, masyarakat kan dalam kondisinya sekarang belum benar-benar bisa pulih ekonominya. Betul. Masyarakat yang di bawah itu. Jadi ketika diberlakukan PPKM mandiri ini, ya masyarakat yang terdampak ini sangat banyak. PPKM darurat. PPKM Khusus darurat, Jawa ya. Bali itu PPKM darurat. Termasuk kemarin kan Pak Menteri Menko sebagai koordinator Jawa Bali, Pak Luhut meminta maaf. Dan PPKM ini akan diperpanjang sampai 31 Juli. Betul, 31 Juli karena dari tanggal 3 sampai 21 kemarin ternyata hasilnya kurang maksimal. Iya, betul, kurang maksimal. COVID di Jawa Bali ini masih tinggi. Nah, Iya. di luar Jawa Bali pun PPKM sama, cuman bedanya kalau di sana itu namanya PPKM mikro. Iya, mikro. Kayak di Aceh, Medan, Sulawesi, Kalimantan itu PPKM mikro. Iya. Kayak gitu. Nah, ini juga kita sambil ngecek audio. Nah, ini kedengarannya ke sana gimana, jelas atau enggak? Boleh dikomentar. Boleh komen. Untuk Kenapa suaranya. kita live jam segini ya? Ini kan takutnya belum maksimal gitu kan. Nah, PPKM ini kan kita lihat dampaknya ini luar biasa. Iya. Ketika katakanlah setelah kita PSBB ya waktu Idul Fitri, COVID itu mulai landai kan. Iya. Landai. Dilandai-landain. Gak tahu dilandai-landain, gak tahu landai. Saya gak mau berasumsi kemana-mana soalnya ini kayaknya udah kayak mulai perspektifnya itu ke arah politik kan. Saya lihat untuk COVID-19 ini cara pandangnya gitu. Kayak misalnya vaksin. Yang saya lihat yang gak mau vaksin itu bisa dikatakan kubu yang Pilpres kalah. Ya enggak? Kalau untuk pandemi sih itu saya alamiah untuk bisa aja. kautkan dengan politik ya. Betul. Ya mungkin Coba agak lebih dekat, takutnya suaranya gak jelas. Ya pada intinya pandemi ini memang benar-benar ada ya, sangat bahaya. Betul. Ya kita juga harus waspada. Nah, dampaknya ini masyarakat kan harus dituntut disiplin. Nah, kasihan juga yang masyarakat yang di bawah, yang perlu cari makan, cari nafkah dari ekonomi lah intinya mah. Ya kan saat ini mungkin ada beberapa pihak yang salah kaprah juga. Mereka melarang untuk berjualan. Sebetulnya yang dilarang itu bukan berjualan kan. Apa yang dilarang? Harusnya yang dilarang itu kerumunan yang harus dilarang. Bukan yang berjualan yang dilarang. Kalau gak ada pembeli,
nggak ada pembeli, nggak ada, otomatis kan nggak ada yang kerumun, ngapain harus ditutup, kan kasihan mereka. Tapi kalau kalau pandangan saya ya, Hmm. pola belanja sekarang sama Hmm. dulu itu emang sudah berubah kan. Mm-mm. Kalau kita kalau kita nggak ada online marketplace ya, Mm-mm. kalau nggak ada online marketplace, itu kemungkinan pasti banyak sekali kerumunan-kerumunan. Mm-mm. Nah, sekarang kalau kata saya kerumunan itu berkurang karena adanya online marketplace. Oh iya. Rata-rata orang itu beli makan pakai Grab. Mm-mm. Orang beli Mm. bahkan beli pakaian dalam Nah, pun itu iya. pakai Shopee. Heeh. Tuh. Kang Iwa kan tinggal di daerah kota. Mhm. Nah, bagaimana daerah pemukiman yang nggak ada Grab, nggak ada Gojek? Kita ngelihatnya contoh di Lok Sumawe. Saya baca di Lok Sumawe itu bisa dikatakan eh, keluar masuknya orang dari luar ke daerah itu minim. Oke, makanya pemerintah di sana makanya pemerintah pusat mungkin dikaji-kaji, akhirnya ada laporan dari pemerintah Lok Sumawe sendiri kalau Aceh itu PPKM tapi mikro. Ya, PPKM mikro artinya apa? Yang saya baca di Aceh itu sekolah tatap muka biasa tapi dibatasi, dibagi dua, misalnya 30 siswa yang belajarnya 15 kayak gitu. Nah, Ya, ekonomi Oh dari iya, PPKM. dampak ekonomi. Nah, kalau kita ngelihat dari situ, ternyata kenapa Jawa Bali dijadikan kenapa PPKM Jawa Bali itu darurat? Karena perputaran ekonomi, Iya. terus akses keluar masuk dari luar negeri ke kita itu benar-benar tinggi untuk daerah mungkin Jawa, terutama Bali mungkin seperti itu. Makanya COVID ini tingginya di kita kayak gitu. Iya betul, Seperti itu. emang perputaran ekonomi emang Jawa kan pusat Betul. ekonomi Nah, Indonesia. terus benar mengganggu ekonomi ya, sangat betul kan, sangat betul. Saya lihat kayak pedagang-pedagang di pinggir jalan gitu kan, kayak apa lagi ya, kayak apa lagi, banyak ya yang berdampak terdampak dari PPKM ini. Cuman yang saya lihat Dan yang terdampak itu bukan hanya pedagang aja sebetulnya, tapi ada pekerja harian lepas, lalu ada yang mau habis kontrak, yang mereka yang dirumahkan itu gak digaji. Nah, betul. Di Bandung, mal-mal di Bandung itu tutup dan hampir belasan ribu, silakan Google, belasan ribu dirumahkan dengan ketidakjelasan. Kapan mereka mulai kerja lagi, kapan mereka mulai masuk lagi. Dan bukan seperti di pabrik-pabrik juga yang PHL itu pekerjaan harian lepas itu gak digaji loh, gak dibayarin. Kecuali kan yang tetap itu dapat 50.000, kalau gak salah ini namanya di Bandung Barat itu 50.000 katanya untuk satu hari meskipun di rumah. Nah itu untuk, nah sementara kan kita kebanyakan yang PHL di sini di Bandung Barat itu. Nah ini konsepnya kita kembali lagi ke pemerintah daerah kabupaten ya Kang ya. Nih gimana nih Pak Hengki nih solusinya? Kalau himbauan aja sih sepertinya cukup dari lewat desa RT RW juga, himbauan udah pada paham mungkin mereka. Yang saya lihat ini Pak Hengki ini, beliau itu betul-betul menjalankan apa yang sudah tersistem. Itu Pak Hengki. Beliau ini bisa dikatakan belum berani atau takut atau tidak berani untuk berinovasi sesuai dengan apa yang ada di pikiran dia. Yang saya lihat kayak gitu Pak Hengki ini. Masih beliau itu melihat aduh mun urang kieu, sieun kieu, mun urang kieu, sieun kieu. Nah, itu salah satu perlunya tatanya lah. Kalau orang Sunda itu hade goreng ku bahasa. Mungkin kalau orang Sunda itu ya, jadi mungkin Pak Hengki itu harus banyak ngobrol sama aparatur kepala dinasnya, sama masyarakat. Gimana nih kondisinya, kita harus bagaimana, harus banyakin ngobrol lah, sharing gitu. Kan kalau gak salah beliau juga sempat posting juga tuh kalau yang punya oksigen di rumah pinjamkan. Lalu himbauan untuk kepala desa dan RT RW kalau ada yang COVID-nya udah darurat terus dibawa ke rumah sakit, nah kondisi di lapangan itu oksigen itu kayak gimana. Nah, soal itu betul. Harus banyak ngobrol, harus banyak tahu juga. Waktu PPKM awal, betul kita kehabisan oksigen. Bukan hanya oksigen, tapi emang belum siap, kantung mayat emang udah gak ada.
disinfektan betul gak ada. Disinfektan itu fungsinya apa sampai sekarang saya nggak jelas. Ya seharusnya kan yang minimal ada ya, kalau disemprot ke genteng ke jalan itu emang gak jelas. Kalau disemprotnya ke ini itu gak boleh ke manusia. Ya kalau di alur penyemprotannya yang jelas seperti yang sering dipegang oleh masyarakat oleh manusia itu yang menurut saya harus disemprot, kayak atau gagang pintu lah yang kayak gitu. Bukan gentengnya, siapa yang Kenapa mau nggak hand corona? sanitizer aja? Kenapa harus disinfektan? Hand Kenapa sanitizer. anggaran disinfektan itu nggak ke Mm-mm. hand sanitizer kemudian dibagikan ke masyarakat gitu kan? Ya kan. Sedangkan COVID itu kan kayak kayak apa? Corona kan, corona itu penyakit yang kayak pilek kayak gitu, itu kan itu bisa mati sama matahari. Kata Menkes dulu. Kata Menkes. Ya emang Terawan kayak dulu. makanya kenapa kita harus berjemur dan sebagainya. Iya. Nah, Bukan berjemur itu, bukan sebetulnya menurut saya itu meningkatkan imun loh. meningkatkan imun, vitamin Kan D itu. vitamin D, vitamin C. Vitamin D. Iya. Nah, kembali lagi ke tadi ya, ke soal oksigen. Iya. Nah, statement Pak Hengki itu sebetulnya statement dari Pak Luhut. Iya. Pak Luhut bilang kita sudah menyiapkan, gitu Mm-mm. kan? Kita akan menyiapkan dan insya Allah tidak akan kekurangan oksigen. Mm-mm. Salah satunya yang akan dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk PPKM ini yang diperpanjang sampai 21. Pertama, sembako. Mm-mm. Oke. Kemarin yang Kang share itu untuk 10 juta. Ya, untuk 10 juta jiwa kalau nggak salah ya. Ya. Tapi itu bisa berubah kan dinamis. Terus kedua, obat-obatan gratis dibagi menjadi 2 paket kalau nggak salah ya. Paket pertama itu untuk yang OTG, paket kedua itu untuk yang bergejala dan itu gratis, langsung dikirim ke rumah-rumah oleh puskesmas setempat yang diawasi, yang dijaga ketat oleh tentara dan kepolisian dan oleh Babinsa dan sebagainya seperti itu. Tapi untuk khusus obat ya, ada beberapa kasus yang penimbunan kayak paracetamol, Nah, amoxicillin. betul. Nah, ini ada oknum-oknum aja yang memanfaatkan situasi seperti ini. Makanya sama pemerintah sekarang diperbaiki polanya. Oke. Makanya kenapa mungkin ada obat gratis. Tabung juga katanya ditimbun juga. Nah, sekarang Pak Luhut bilang untuk tabung itu insya Allah akan tersedia di Indonesia secara nasional. Itu Isi ulang mungkin, isi ulangnya, bukan tabung. sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, Jadi betul. langsung pemerintah yang mengawasi. Kayak di Bandung Barat kan, khususnya di RSUD Cikalong ada. Tapi kan kondisinya kan sekarang untuk masyarakat emang ada yang punya tabung banyak. Satu RW aja. Ada berapa orang sih yang punya tabung? Lalu ada berapa orang yang sakit? Kan nggak mungkin. Betul. Ya, ya. Ya, jangankan masyarakat untuk memaksain beli tabung, yang ada tabung gas LPG 3 kilo ada yang mau jual tuh untuk makan. Ya makanya kita harap sesegera mungkin sebelum ya mungkin 2-3 hari setelah Lebaran itu segera dipenuhi gitu. Yang sudah diwacanakan oleh pemerintah. Dan terus di semua kabupaten yang saya lihat tadi update-nya Pak Dadang Supriyatna, terus update-nya Pak Wabu, Bu Ane, semuanya sudah mempersiapkan melalui Kemensos, Mensos RI sudah mempersiapkan maksimal dan sudah diajukan dan sudah ada berapa ratus ribu per kabupaten itu yang akan mendapatkan bansos dari pemerintah. Seperti itu. Nah, polemik di bawahnya mungkin ya. Kira-kira bakal kisruh gak? Kisruh pasti. Ya, pasti yang nggak kebagian dan sebagainya itu pasti karena pertama emang nggak rata, kedua emang tipikal karakter itu susah mungkin seperti itu ya. Gimana ya, kan kalau harus dibagiin semua nggak bakalan mungkin. Bisa bangkrut lah kita kalau harus bagian ya itu soalnya kan bansos juga bukan solusi. Yang saya dengar ya dari Kemenke itu bilang kayak gini, yang penting rasionya enggak sampai 20%, tidak tepat sasarannya. Kalau di bawah 20% itu wajar katanya. Nah, kita nggak tahu di Indonesia ini lebih atau di bawah 20%, kayak gitu. Kalau masalah tidak tepat sasaran seperti itu. Kalau polemik dalam pembagian bansos memang bakal ada di semua daerah, semua RT RW. Yang penting secara nasional enggak sampai 20% kayak gitu. Nah, ini konsepnya harus ada dari bawah juga sebetulnya nih. Konsepnya gimana nih? Menurut Kang Iwa gimana? Menurut saya kayak gini, ini bukan menurut saya ya. Ini dari Kementerian Keuangan yang saya baca. Jadi menurut Kementerian Keuangan
di tahun ini harusnya data itu yang data terbaru, oke, bukan data 5 tahun yang lalu. Iya. Untuk waktu lockdown itu pakai data yang sekitar 5 tahun yang Heeh. lalu. Orang yang miskin sudah kaya tahun ini dapat bantuan Iya. karena datanya pakai data lama. Dari mana itu pusatnya? Itu dari RT RW mungkin ya? Desa Dari seluruhnya. desa. Nih RT RW ke pembaharuan desa. BDT itu harus benar-benar diperbaharui. Nah ini gitu. saya pengen dengar gimana nih menurut Heeh. Bapak calon kepala desa Nanggeleng. Aduh, kalau untuk pandemi jangan Heeh. sangkut pautkan saya dengan politik ya. Dalam Oke. konsep membahas pandemi saya gak mau disangkut Oke, pautkan. udahlah pokoknya Jadi untuk menurut konsep saya nih dari Heeh. BDT itu gimana biar tepat sasaran biar nih, tepat sasaran, pandangan Kang Pandu. optimalkan Musdeskang. Oke, kita akan bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya agar bansos tepat sasaran bersama Kang Pandu Muhammad.